Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zulkarnain adalah sosok hamba saleh yang dikaruniai kehebatan oleh Allah sehingga dapat menjinakkan kaum perusak bernama Ya'juj dan Ma'juj. Beliau seorang raja sekaligus pengembara yang mampu mencapai timur dan barat. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Sebagian ahli tafsir menyebut beliau adalah seorang nabi. Sebagian lain mengatakan hamba soleh yang memiliki kerajaan. Secara harfiah, Zulkarnain dijuluki dia yang bertanduk dua. Beliaulah sosok pemimpin hebat dan adil yang membina tembok pemisah Ya'juj dan Ma'juj dari menyerang orang yang di barat. Zulkarnain disebutkan sebagai Iskandar Agung, tetapi ia hanyalah pendapat sekuler dan telah disangkal oleh para ulama dan ahli sejarah Islam yang mengatakan Zulkarnain adalah Sirus Agung. Gelar tersebut terkenal di kalangan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Sosok Zulkarnain tercatat dalam Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi, dan tertulis dalam Sirah Ibnu Ishaq yang menceritakan bahwa kaum musyrikin Mekah meminta bantuan Yahudi Khaybar untuk mencari kelemahan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nadar mengatakan hal itu kepada mereka, mereka mengirim dia dan Uqbah bin Abu Mu'id kepada Rabi Yahudi di Madinah, kemudian membuktikan kenabian beliau. Rabi ahli agama itu akan mengajukan 3 pertanyaan yang apabila dijawab dengan betul, maka itu membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW, dan begitu juga sebaliknya. Pertanyaan yang diajukan adalah yang pertama tentang beberapa anak muda di zaman dahulu yang ceritanya amat menakjubkan. Yang kedua tentang seorang lelaki yang pengembara hebat yang telah sampai ke timur dan barat. Yang ketiga tentang ruh. Baginda Nabi Muhammad SAW meminta waktu untuk menjawabnya. Selepas diturunkannya wahyu, semua terjawab melalui surah Al-Kahfi. Berikut merupakan petikan tafsir dari surat Al-Kahfi yang menceritakan kisah Zulkarnain. Surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101. Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu kisah tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Ketika dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Zulkarnain berkata, "Adapun orang yang aniaya, kami akan mengazabnya, kemudian dia dikembalikan kepada Rabb-Nya. Lalu dia mengazabnya dengan azab yang tidak ada taranya. Adapun orang-orang beriman dan beramal saleh, maka bagian pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami." Surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 88. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya Zulkarnain. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi hingga ketika dia sampai di antara 2 gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Surat Al-Kahfi ayat 89 sampai 94. Dia, Zulkarnain, berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu.
maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua pucuk gunung itu, dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya, dan tidak dapat pula melubanginya. Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar, dan pada hari itu kami biarkan mereka Ya'juj dan Ma'juj berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya, dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir, yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dalam memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar." Surat Al-Kahfi ayat 95 sampai 101. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.